Kami akan membuat video podcast untuk mata kuliah personal branding ya. Personal branding dari dosen pengampu Haji Dr. Soba, Eskom Mkom, IPM, Asian Engineering. Ya. Untuk tema podcastnya hari ini adalah bagaimana sih supaya seseorang bisa menjadi percaya diri di depan publik dan pada saat tampil. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber kita yaitu Chandra Pancawibawa, mantan Ketua Himateki angkatan 2022 yang sudah demisioner, dan ada teman-teman saya juga. Sebelum mulai, kami akan perkenalkan diri dulu dari saya. Nama saya adalah Daniel Najwa dengan NIM 24310, kelas TI pagi B. Saya Muhammad Masyarakat, NIM 22348 dari kelas TI pagi juga. Nama saya Muhammad Kesangan di kelas Tommy dari kelas TI pagi juga. TI pagi juga. NIM-nya berapa, Mas? NIM 223-025. Oh, tinggal di mana? Oke. Oke, lanjut. Untuk kita langsung ke pertanyaan kan? Langsung aja. Oh, langsung aja ya. Langsung to the point, straight to the line. Oke, pertanyaan nomor 1 untuk narasumber kita. Gimana cara kamu sendiri menghadapi rasa gugup sebelum tampil? Ada ritual khusus mungkin kayak merokok dulu atau boker dulu sebelum tampil? Oh iya, boleh. Jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya adalah Chandra Pancawibawa dengan NIM 243-123, dan di sini saya sebagai mantan ketua Hima periode 2023-2024. Di sini pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya gugup ada ritual nggak ya? Nah, itu adalah gugup itu pernyataannya begini. Gugup itu adalah sebuah hal yang normal. Jadi orang profesional manapun dia bisa gugup. Jadi bagaimana kita cara mengelolanya adalah gugup itu nggak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa kontrol gugup itu ya nggak bisa kita hilangkan 100%, setidaknya kita bisa kontrol gugup itu kita mau segimana. Nah, kalau ritualnya saya itu tuh sebenarnya nggak ada. Kalau gugup itu pasti selalu ada, setiap mau tampil tuh selalu ada gugup, pasti selalu ada rasa anxiety bagaimanapun. Tapi saya itu mengelola gugupnya adalah cara dengan distraksi. Mungkin kita harus distraksinya mungkin bicara ke orang lain, atau kita distraksinya ke diri sendiri. Itu kita bagaimana kita bisa ngomong. Untuk kedepannya itu kita harus ekspresinya seperti apa, bahasa tubuhnya kita kontrolnya seperti apa. Nah, apa yang menjadi kita gugupnya itu kita harus kontrolnya itu dengan kita cara melatih terus. Latihnya ya kita ngomong sendiri kah, kita minta teman-teman kita untuk ngobrol sama kita kan. Coba koreksi bagaimana misalnya kita mau public speaking di depan orang lain. Mungkin itu sih untuk ritualnya. Nah, biasanya kalau Pak sendiri latihan ngomongnya tuh ngomong sendiri atau sama orang lain? Oke, baik. Kalau misalnya ya, sebelumnya saya itu adalah orang yang selalu terbata-bata kalau mau ngomong di depan publik. Nah, bagaimana cara saya bisa ngomong lebih baik lah di depan publik itu ya saya mengikuti organisasi-organisasi yang memungkinkan saya bisa bicara di depan publik. Mungkin dari organisasi Hima atau organisasi INSI dan lain sebagainya. Dan sebelumnya saya itu di SMP maupun di SMA saya sudah mengikuti organisasi OSIS. Jadi saya itu berkesempatan untuk berbicara di depan orang-orang lah. Jadi saya terus melatih di situ, dan bahkan pun biasa presentasi di kelas pun itu melatih kita semua untuk bagaimana kita bisa berbicara di depan publik. Mungkin itu sih untuk latihannya. Oke, berarti itu public speaking itu emang keinginan sendiri untuk melatih atau keadaan itu bagaimana? Benar. Jadi public speaking itu ada dua ya teman-teman. Untuk cara kita berbicara itu ada yang antara orang punya bakat memang, ada yang harus dilatih. Jadi kalau misalnya public speaking itu kalau dari diri saya sendiri, saya memang pengen mau untuk belajar. Jadi bukan karena saya punya bakat untuk berbicara di depan orang lain, tapi saya kepengen untuk belajar bagaimana kita bisa
berbicara depan publik lah gitu. Jadi saya terus melatih terus, saya pengen terlihat orang ini wah keren lah kalau misalnya dia bicara di depan publik, dia percaya diri. Padahal aslinya kalau dari awal tuh pasti tidak bisa. Kita tuh semua harus tetap belajar terus. Jadi bisa. Itu sih. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Berarti saudara Chandra udah mulai aktif organisasi dari sejak dini ya? Benar, tapi sekarang sudah off karena sudah semester atas, jadi sudah meminimalisir. Setidaknya saya sudah mendapatkan organisasi dan pengalaman untuk berbicara depan publik. Oke. Kita ke next question ya. Boleh. Kalau boleh jujur nih, sampai sekarang masih suka gugup nggak sih saat tampil? Ya, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, memang saya sebenarnya kalau gugup itu setiap hari masih ada kalau misalnya mau berbicara depan publik. Cuman yang terkadang saya ingatkan itu bahwasanya kalau misalnya saya gugup tuh saya alihkan ke apa yang saya pengen sampaikan. Saya kalau gugup itu harusnya belajar aja apa yang saya pengen sampaikan materinya. Saya perdalam terus apa yang saya pengen ngomongin. Kalau gugup itu biasanya kita bikin lupa apa yang pengen kita sampaikan gitu. Jadi saya nggak apa-apa kita tuh gugup. Nanti kalau kita sudah di depan, kita sudah ngomong, itu biasanya kita sudah mulai merasa sedikit tenang kalau kita sudah mulai berbicara. Jadi fokus apa yang kita pengen sampaikan, bukan fokus ke bagaimana kita harus mengelola gugup kita. Itu sih. Selalu aja ada gugup kalau setiap ada penampilan, tapi saya selalu ada distraksinya untuk menghilangkan hal itu, untuk ya mengelola gugupnya bagaimana. Oke, lanjut ya. Ada nggak tips sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk membangun kepercayaan diri sedikit demi sedikit? Oke, jadi kalau cara bagaimana ya, tips and trick ya, mungkin tipsnya itu beberapa teman-teman bisa lihat saja di beberapa video TikTok mungkin atau di YouTube itu banyak banget untuk praktis bagaimana kita mau berbicara di depan publik. Jadi kalau versi saya teman-teman, ada biasanya kalau kita tuh mau bicara depan publik itu ada dikasih mic gitu kan, biasa dikasih mic itu kita bisa alihkan gugup kita itu, atau misalnya kita mau distraksi ke hal yang lain, kita tuh bisa gulung-gulung mic-nya itu, untuk kabel mic-nya tuh biasanya digulung biar kita tuh siap gini begini, ada pegang kabel sama megang mic-nya gitu, biasanya tuh biar kuat untuk menghadapi tantangannya untuk di depan. Biasanya tuh saya seperti itu untuk tipsnya, trik. Terus yang kedua tuh biasanya kita kan suka gelagapan ya, kalau misalnya pengen ngomong itu. Biasanya teman-teman kalau bisa yang gelagapan itu kita bisa latih mulut kita dulu kayak gitu. Pokoknya banyak kita harus latih lidah kita biar nggak gelagapan lah gitu. Itu sih yang biasanya trik dari saya. Oh jadi itu ya? Ya. Biar nggak gelagapan. Oke. Dari saya nih, dulu kamu tuh tipe orang yang pede atau pemalu? Oke, kalau dulu itu justru saya pemalu banget. Itu karena ditimbulkan rasanya kayak wah di depan orang ini kita selalu dilihatin orang ya. Siapa sih yang nggak malu kalau dilihatin orang di depan tuh kayak ini pasti kita selalu disorot kalau di depan tuh. Jadi apa yang membuat saya pengen di depan itu adalah kayak kita nih di depan akan membicarakan suatu hal materi lah seperti itu. Jadi penyampaian materi seperti itu sih yang membuat saya pengen menjadi pemateri atau saya pengen menjadi speaker. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya hebat lah di mata saya. Jadi saya pengen, makanya saya berani sekarang itu yang awalnya jadi pemalu, saya paksa untuk menjadi bisa, akhirnya terbiasa untuk di depan orang lain, akhirnya sekarang bisa percaya diri. Itu sih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, apakah penampilan dan bahasa tubuh itu berpengaruh ke rasa percaya diri? Oke, untuk pertanyaan bahasa tubuh, sejujurnya itu sangat berpengaruh sekali, karena teman-teman kalau di depan publik kita tuh dilihat kayak misalnya
ada orang yang mungkin pegang mic sambil assalamualaikum, nah itu kan sangat berpengaruh ya. Jadi sangat berpengaruh sekali ya. Jadi kalau menurut saya memang bahasa tubuh yang misalnya seperti begini-begini atau kayak mainkan tangan itu tuh sangat berpengaruh bagaimana rasa percaya diri kita di depan publik. Karena kalau menurut saya kalau misalnya kita nggak punya bahasa tubuh itu sangat kurang interaktif pada teman-teman sekalian. Gitu. Kalau misalnya kita lagi ngisi materi, cuman kayak kita tuh berdiam doang kayak cuman megang mic begini saja itu sangat kurang menurut saya. Jadi kalau memang berpengaruhnya untuk bagaimana kita interaktif menjadi di depan publik itu ya pakai bahasa tubuh. Mau kita begini-gini saja kah atau kayak kita begini-gini itu bebas untuk bahasa tubuh. Mungkin bisa dilatih untuk bisa mempercayakan diri lagi untuk di depan publik. Itu sih menurut saya. Oke, untuk hari ini sepertinya udah selesai ya. Udah cukup semua pertanyaannya ya udah cukup banget ya. Cukup banget ya. Oh iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Oh ya, sebelum saya tutup, terima kasih kepada narasumber kita Sama-sama. yang telah membagikan ilmunya dari dasar Parung Mariana sampai ke tepi pantai. Oke. Terima kasih juga kepada teman-teman. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.